Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Subhanallah. Untuk hormat Ketua Yayasan Masyarakat Islamiyah Pemalang beserta para jajarannya, kami hormati Ketua Pengurus Cabang Masyarakat Islamiyah Pemalang beserta para jajarannya, kami hormati Ketua Masjid Al-Irsyad Pemalang beserta pengurus, dan kami hormati segenap guru, ustaz, ustazah, karyawan Al-Irsyad Islamiyah Pemalang dan seluruh segenap warga Al-Irsyad Islamiyah Pemalang. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, dan sekiranya nikmat itu dihitung, niscaya kita tidak akan bisa mengirakannya. Kamu itu nikmat Allah tidak tersurat, dan di antaranya nikmat tersebut adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita semua telah berkumpul bersama di Masjid Al-Irsyad Pemalang Sinta ini. Semoga yang kita lakukan pada pagi hari menjelang siang ini mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan barokah serta manfaat. Amin. Yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua selalu umat beliau kelak mendapatkan syafa'atul ummah di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya saya ini agak grogi mengisi pengajian depan, berhadapan langsung dengan antum semua, di mana lebih sepuh dari saya, lebih berpengalaman dari saya, tapi saya pribadi merasa tidak menggurui. Saya tidak menggurui dengan semua dalam hal ini, dan ini dijadikan sebagai pengingat diri kita bersama, khususnya untuk diri saya pribadi, dan semoga melalui kajian bulanan ini kita mendapatkan manfaat
kedepannya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami lanjutkan pengajian bulanan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita masih di dalam masjid untuk meniatkan iktikaf, Mohon yang tadi belum niat untuk iktikaf, mulai sekarang ayo kita niatkan untuk iktikaf. Jadi supaya nanti fadilahnya dapat dua double, fadilah majelis ilmiah dan juga fadilah melaksanakan iktikaf di dalam masjid ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya ingin memulai pengajian pada pagi hari ini dengan sebuah doa. Dan doa ini tentu sudah familiar di antara kita semuanya. Dan doa ini saya yakin pasti selalu dipanjatkan ketika kita selesai sholat setiap hari kita. Berarti minimal 5 kali sehari lah. Insya Allah doa ini pasti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini dikenal dengan doa sapu jagat. Doanya ini termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di mana? Di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua setelah itu kebaikan di akhirat. Dan yang terakhir kita berdoa agar dijauhkan atau dijaga dari siksa api neraka. Seperti itu doanya. Nah, bagaimana cara kita? Pertanyaan berikutnya ini, bagaimana cara kita agar mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat? Jawabannya adalah salah satunya, atau di antaranya adalah dengan ilmu. Dengan ilmu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab al-ilm. Ilmu itu secara harfiah atau secara bahasa maknanya tahu atau pengetahuan. Dengan ilmu yang kita miliki, yang kita dapatkan, maka insya Allah yang awalnya kita tidak tahu kemudian menjadi tahu, dan dengan pengetahuan itulah semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebagaimana kata Ibnu Khaldun rahimahullah, seorang ulama di masa Umayyah Andalusia, itu pernah berkata, manusia itu pada awalnya itu nggak tahu apa-apa, kemudian mereka belajar sehingga menjadi tahu. Seperti itu. Itulah ilmu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa saja yang menginginkan dalam tanda kutip kebaikan di dunia, ya harus dengan ilmu. Contoh ilmu dunia, misal ilmu ekonomi, bisnis, dagang apa contohnya? Bukan saham misalnya. Nah, karena akhir-akhir saya menggeluti saham soalnya sekali saja. Lumayanlah bisnis kecil-kecilan di saham, dagang saham. Dagang saham ada ilmunya. Atau mungkin yang lain yang buka toko, buka warung makan, ya ada ilmunya. Ilmu tata keuangannya, manajemennya, pemasarannya, marketingnya, produknya supaya bagus terus, sehingga menghasilkan yang terbaik untuk konsumen. Itu semua ada ilmu yang tidak sembarangan. Kalau kita ada ilmunya, ilmu dunia dari mantap dunia, fa'alaihi bil ilmi, kata Imam Syafi'i,
ya nanti bisa nanti bisnis kita atau toko kita rawan sekali akan mengalami kebangkrutan. Yang punya ilmu saja, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bisa saja bangkrut, ada peluang di situ, ya tapi kecil. Nah kalau yang tidak punya ilmu, tingkat kebangkrutannya, tingkat mengungkapnya itu lebih besar daripada mereka-mereka yang punya ilmu. Itu bukan punya ilmu, itu soalnya untuk dunia. Mungkin Imam Syafi'i melanjutkan, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa atau siapa saja yang menginginkan dalam tanda kutip kebaikan dari sama untuk kehidupan akhiratnya, juga harus dengan ilmu. Sholat ini misal, ketika kita sholat maka kita harus tahu ilmunya untuk keabsahan sholat, syaratnya, rukunnya, terutama itu yang terpenting, dan perkara-perkara yang membatalkan sholat itu semua kita harus mengetahuinya agar sholat kita sah dan insya Allah diterima. Kalau tidak sah ibadah kita, bagaimana mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang sah saja belum tentu diterima, apalagi yang tidak sah. Maka dari itu pentingnya ilmu. Maka tentu yang paling ini walaupun tidak paling itu kata Imam Syafi'i, yang bermakna berarti kalau kita menginginkan kedua-duanya baik dunia maupun akhirat, berarti juga harus dengan ilmu. Berarti seperti itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Maka dari itu kalau kita simpulkan bahwasanya dari perkataan Imam Syafi'i tadi, ilmu itu sangat penting untuk kehidupan kita bersama. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya ilmu agar kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian pada khususnya dalam hati Allah, keutamaan ilmu ini sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Syekhul Alamah Rafi setelah Rafi tadi. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yasfahillah wa idza qila shushuru famshushu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang maknanya kurang lebih adalah bahwasanya menekankan pentingnya atau keutamaan orang yang suka menghadiri majelis ilmu, berlapang-lapang dalam majelis ilmu, yang insya Allah seperti yang nanti kita pelajari ini termasuk dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi. Allah akan melapangkan kita semua di dalam majelis ilmu ini, dan orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina utul ilma darajat. Kemudian di dalam Al-Quran yang lain, Quran surah Az-Zumar ayat 9, Allah Ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Sama atau bahkan tahu? Sama pun bahkan sama. Kayak tadi misalnya ya, terkait ilmu tadi, kalau nggak punya ilmu, misal bisnis tadi cepat bubarnya, cepat bangkrutnya. Seperti itu tidak sama. Kalau katakan perlu dan yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Orang sholat, asal sholat saja tanpa ilmu, tidak sama dengan orang sholat yang pakai ilmu. Seperti itu. Kemudian hadisnya, hadis riwayat Muslim, mungkin kita semua juga pernah mendengar atau mungkin hafal ya. Di sini banyak ustaz dan ustazah yang sering hafal ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah.
Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka Allah akan memberikan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekali lagi semoga yang hadir di sini termasuk dalam orang-orang yang nanti akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk dalam surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bu, halo Bu. Aku betul dulu, betul ya. Bu, di surga itu enak Bu. Di surga itu enak. Enaknya bagaimana? Ini saya sedikit sebagaimana keterangan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, halaman Al-Imam Al-Bajuri, mantan rektor Al-Azhar Kairo Mesir, punya kitab Hasyiah Al-Bajuri itu dijelaskan bahwasanya kenikmatan surga salah satunya yang disebut adalah tentang makanan. Jadi di surga, Pak saya sudah ada kawan-kawan Pak Seni, bayangkan dulu Pak Seni. Jadi di surga itu apa itu sekarang dirahmati Allah, masalah makanan itu sepanjang ada meja sepanjang 1 mil, ada meja sepanjang 1 mil. Dan di surga itu kan beberapa mil banyak, surga itu kan luas. Itu ada meja sepanjang 1 mil yang isinya itu 75.000 piring, 75.000 piring atau penampungan katakanlah seperti itu. 75 piring atau penampungan. Setiap piring atau setiap penampungan tadi berisi makanan yang berbeda-beda. Jadi satu penampungan atau piring, katakanlah misal ada sate ayam, sate kambing, budaya apalagi yang seperti macam-macam oke ya, macam-macam. Itu di pay 75.000 makanan. Nah, makanya benar di surga itu orangnya sibuk, Bapak Ibu sekalian. Sibuknya bukan sibuk aja berangkat pagi pulang sore, kemudian malamnya capek, enggak. Inna ashabal jannati yawma ismul bakhil. Jadi di surga itu nanti sibuknya itu bersenang-senang. Kalau di dunia sibuknya aja capek. Kalau di surga sibuknya bersenang-senang. Itu makanan seperti makanan saja. Yang lain masih banyak. Nanti kalau melakukan pengajian selanjutnya insya Allah. Kemudian di dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwasanya orang yang menggeluti ilmu atau yang mencari ilmu nanti malaikat itu mengepakkan sayapnya kemudian memberikan berita kepada orang yang menuntut ilmu. Kemudian penduduk langit, penduduk bumi, mereka semuanya memberikan ampunan kepada orang-orang yang mau untuk menuntut ilmu. Bahkan kata Rasulullah SAW, sampai ikan yang ada di lautan, dari ikan paus sampai ikan teri, itu memberikan ampunan kepada orang-orang yang mau untuk menuntut ilmu. Maka dari itu, insya Allah yang ada di sini, ini semua pengajian dalam ini jadi wasilah kita untuk mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya dosa. Maka dari itu sesuatu yang paling berharga adalah tidak lain dan tidak bukan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu itu adalah warisan dari Nabi. Bagi para nabi, karena para nabi itu tidak mewarisi harta, tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, tapi yang mereka warisi apa? Yaitu ilmu. Maka orang yang berilmu atau ulama, tidak tapi bilang ulama adalah warisatul anbiya, yaitu pewaris dari para nabi. Mungkin saja terkait dari fadilah keutamaan ilmu, orang yang berilmu maupun orang yang menuntut ilmu. Yang lain masih banyak. Yang kata intinya artinya agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akan ilmu
pengetahuan. Di situ poinnya. Jadi agama kita, agama Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Agama Islam itu bukan agama yang anti, bukan agama yang anti dengan ilmu pengetahuan. Justru umatnya itu didorong untuk menggeluti ilmu semaksimal mungkin, semampu kita. Begitu hadirin. Saya ingin bercerita sedikit mengenai sejarah Islam. Kebetulan saya adalah guru sejarah, yaitu bahwasanya tadi kami sampaikan Islam adalah agama ilmu atau agama yang menjunjung tinggi ilmu. Dahulu umat Islam itu pernah mengalami masa keemasannya, atau istilahnya adalah istilah bahasa Inggrisnya adalah Islamic Golden Age, masa keemasan Islam, yaitu sekitar abad pertengahan. Dan lucunya saat itu di Islam itu maju, ilmu pengetahuan maju cemerlang pokoknya, menguasai dunia pokoknya saat itu. Tapi di belahan bumi lain, yaitu di belahan bumi Eropa, di belahan bumi yang lain di Eropa, itu justru masih mengalami masa kegelapannya, atau istilahnya adalah Dark Age. Tidak seperti Eropa. Jadi Eropa gelap, dan Islam itu cemerlang, maju dari segi ilmu pengetahuan. Masanya yaitu adalah masa pemerintahan Abbasiyah, atau namanya Daulah Abbasiyah. Kalau Islam dirahmati Allah, jadi dalam dunia politik Islam itu yang pertama tentu masa Rasulullah SAW, sekitar kurang lebih 10 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah, beliau membangun negara, membangun masjid, perekonomian, mempersaudarakan antara muhajir dan ansar dan lain sebagainya. 10 tahun Rasulullah itu menjadi presiden, menjadi seorang negarawan selama 10 tahun. Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah wafat, berlanjut ke sahabatnya, yaitu Khulafaur Rasyidin, 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian setelah itu selesai juga diganti masa Umayyah. Umayyah kurang lebih, dia Khulafaur Rasyidin sekitar 30 tahun kurang lebih, Umayyah kurang lebih 90 tahun dengan 14 presiden atau 14 khalifah, didirikan oleh sahabat Nabi yang terkenal sebagai juru Islam Al-Quran, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. 90 tahun Daulah Umayyah berdiri, dan yang paling menonjol di Daulah Umayyah itu adalah ekspansinya atau perluasan wilayahnya. Itu sangat luas sekali menurut sekalian. Militernya itu top. Jadi Daulah Umayyah itu dulu militernya itu nomor 1 di dunia. Kerajaannya itu atau wilayah itu membentang dari India sebelah paling timur, terus ke barat, Persia, Irak, Turki, Jazirah Arab semuanya dikuasai juga, terus ke barat lagi ke Mesir atau Afrika terus sampai menyeberangi lautan saat itu. Namanya Selat Gibraltar, selat yang memisahkan antara Eropa dengan Afrika. Selat Gibraltar. Saat itu panglimanya namanya siapa? Tariq bin Ziyad. Gitu lagi, Tariq bin Ziyad. Kemudian gubernurnya saat itu namanya Musa bin Said, gubernur Afrika Utara, atas perintah khalifah saat itu yang sangat terkenal juga selain Muawiyah bin Sufyan. Khalifah yang sangat terkenal juga yaitu namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Saya lupa itu berapa ya? Yang jelas Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi memerintahkan Musa bin Said sekarang ke Spanyol, seperti itu, ke Spanyol. Dan ternyata kita berkontribusi dalam waktu global. Saat itu Eropa itu masih gelap. Di Spanyol saat itu dikuasai oleh kerajaan namanya kerajaan Visigoth.
namanya kerajaan Visigot. Kalau nggak salah rajanya namanya Raja Roderick apa ya? Raja Roderick. Itu rajanya kejam kalau sekalian, meres rakyat, berbuat yang sulit kepada rakyat. Pokoknya rakyat itu sengsara di bawah kepemimpinan kerajaan Visigot tadi, Roderick. Nah, kemudian Islam datang ke situ untuk membebaskan masyarakat Andalusia atau Spanyol saat itu, sehingga berhasil dikuasai oleh umat Islam kerajaan Visigot dan dikali dengan Umayyah. Jadi luas sekali itu sekalian, dari India sampai Spanyol. Itu sungguh pencapaian yang luar biasa. Bahkan ilmuwan-ilmuwan Barat pun sampai terkesima, sampai kagum dengan umat Islam. Kok bisa ya, baru berdiri, baru seumur bawang, baru sebentar saja, tapi bisa menguasai ya katakanlah seperti wilayah dunia. Ini kan sungguh pencapaian sangat luar biasa. Ilmuwan Barat sampai terkesima melihat keberhasilan umat Islam pada saat itu menaklukkan wilayah sampai ke Spanyol. Itu Umayyah kurang lebih seperti 20 sekali. Umayyah selesai 90 tahun kemudian dia salah, namanya pemerintahan itu ada kecurangan, ada kecurangan politik di dalamnya, ya, ketidakpuasan dari masyarakat, sehingga runtuh berakhir. Nah, di sini akan kita bahas, yaitu Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah itu mengambil alih pemerintahan Umayyah yang tadi 90 tahun lamanya berkuasa, didirikan oleh seorang revolusioner, namanya adalah Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah. Kalau di silsilah nasab Abul Abbas As-Saffah ini masih keturunan daripada paman Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Abbasiyah, makanya dinamakan Daulah Abbasiyah. Untuk melegitimasinya pakai nama dari Abbasiyah. Paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, Daulah Abbasiyah ini memerintah kurang lebih selama 500 tahun lamanya. 500 tahun lamanya. Dari tahun 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah, atau Masehinya dari tahun 750 sampai 1258 Masehi, dengan pusat kekuasaannya ada di kota Baghdad saat itu, yang sekarang menjadi ibu kota negara Irak. Baghdad namanya, Baghdad. Sebelumnya bukan Baghdad ibu kotanya. Jadi ketika Abbas itu namanya Anbar, ibu kotanya Anbar. Kemudian khalifah yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, saudaranya Abu Abbas, mengambil alih pemerintahan karena sakit, meninggal anaknya cacat. Kemudian dipindah kekuasaannya dari kota Anbar, sama di Irak dari kota Anbar, kemudian dipindah ke Baghdad saat itu oleh Abu Ja'far Al-Mansur atau khalifah yang kedua Abbasiyah. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur ini orangnya kompeten, bagus kepemimpinannya, kemudian menjadikan kota Baghdad itu kota yang sangat maju, dibangun ya dengan dana yang begitu besar, mengambil para arsitek dari berbagai belahan dunia untuk membangun kota Baghdad saat itu di masa Abu Ja'far Al-Mansur. Dan puncaknya ini, pokoknya di sini Bapak Ibu sekalian, puncaknya yaitu di cucunya Abu Ja'far Al-Mansur itu khalifah yang kelima, yaitu khalifah Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid. Nah, Harun Al-Rashid ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Orangnya itu cinta ilmu. Inilah pentingnya pemimpin yang mencintai ilmu atau suka ilmu. Khalifah Harun Al-Rashid itu cinta ilmu, sehingga beliau itu membuat sebuah tempat perpustakaan saat itu yang dikenal dengan nama Baitul Hikmah. Harun Al-Rashid membangun itu, kemudian dikembangkan oleh putranya yang bernama Al-Ma'mun.
Nah di masa apapun inilah luar biasa sekali umat Islam, maju sekali. Tidak ada yang menandingi kekuatan umat Islam saat itu di masa Abbasiyah saat itu. Apakah Allah pokoknya? Kalau sekarang kita melihat mereka maju, belajar apa yang bagus sekalian. Allah dengan doa Abbasiyah pada saat itu tadi. Kalau sekarang Allah Ta'ala. Sekarang Allah Ta'ala. Tapi hikmah bagus sekalian. Perpustakaan yang sangat besar. Di dalamnya berisi ratusan ribu manuskrip. Misalkan langsung dari para cendekiawan, orang-orang hebat, dan buku-buku dikaji oleh berbagai macam orang kaum muslimin saat itu, sehingga melahirkan berbagai banyak orang-orang hebat, para ulama, para cendekiawan di berbagai bidang, Tidak ada pencernaan oleh saat itu. Harus sangat mengetahui Bapak Ibu sekalian, yaitu menerjemahkan karya-karya Yunani saat itu atau India, India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, diperoleh oleh seorang penerjemah namanya Hudayn bin Ishaq saat itu. Disuruh sama Khalifah Hudayn bin Ishaq, sama kamu koordinator untuk penerjemahan karya-karya Yunani dan India ke dalam bahasa Arab supaya nanti bisa dipelajari oleh umat Islam. Dan setelah diterjemahkan, alhamdulillah umat Islamnya juga suka ilmu juga, akhirnya belajar. Nah, tadi melahirkan banyak ulama dan ilmuwan Muslim. Tidak cuma di bidang agama saja Bapak Ibu sekalian, di berbagai bidang. Saya kembali di berbagai bidang, nggak cuma agama saja. Tafsir oke, tapi itu hadis oke, fikih oke, tetapi filsafat yang maju saat itu. Ada tokoh besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Qarafi, the second teacher. Kemudian kedua setelah Aristoteles, penemu not musik, not nada. Jadi not nada musik itu ditemukan sama Al-Farabi, orang Islam, ilmuwan hebat, bukan orang Barat, bukan orang Eropa. Jadi kadang kejahatannya orang Eropa, mereka itu suka sekali menutupi masa kemasan Islam. Jadi umat ini sengaja dijauhkan dari sejarahnya, sekali lagi, sehingga tidak tahu sejarahnya, sehingga tidak bisa bangkit. Umat itu bisa bangkit. Kalau orang Barat itu mereka itu tidak suka dengan umat Islam, mereka sudah bangkit. Jadi orang Barat itu mereka tidak suka ketika umat Islam itu sudah mulai politik, sudah mulai ekonomi, sudah mulai pendidikan, mereka tidak suka. Ini umat Islam itu hancur, sehancur-hancurnya. Itu apa namanya, dendam mereka, dendam mereka. Sebenarnya apalagi semenjak ada peristiwa perang Salib. Lalu kita ulama tadi di dalam filsafat, kemudian di bidang kesehatan, ada Ibnu Sina, Bapak Ibu sekalian, yang mengarang buku kedokteran Onolitik, yang bukunya ini menjadi rujukan kedokteran selama berabad-abad lamanya sampai dunia modern. Itu rujuknya bukunya Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ada juga ahli sosial, sosiologi, ada Ibnu Khaldun, kemudian astronomi, nah ini astronomi, ada Al-Biruni, ada Al-Baghdadi. Yang anehnya Bapak Ibu sekalian, kita di negara Indonesia yang mewakili mayoritas negara Islam itu malah jarang mengenal sosok astronomi Al-Biruni, Al-Baghdadi. Saya ingin cerita sedikit dulu ketika saya SD. Saya suka baca
buku saya itu buku SD kalau nggak salah kelas 6, materi sistem tata surya dijelaskan sistem tata surya bla 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 bla. Kemudian di pojokannya itu ada tampilan tokohnya itu siapa Bapak Ibu? Nicholas Copernicus, orang Barat, baru kemarin dibanding tadi ilmuwan Islam Al-Biruni dan Al-Batani. Siapa itu Al-Biruni? Al-Biruni itu ulama hebat ahli astronomi dengan teori bumi bulatnya atau heliocentris. Kemudian itu Al-Biruni. Al-Batani itu adalah yang menemukan konsep setahun itu ada 365 hari. Itu Al-Biruni. Itu Al-Batani, maaf. Al-Batani yang 365 hari, Al-Biruni itu yang bumi bulat. Itu sebelum Nicholas Copernicus meneliti itu semua sudah timbul Al-Biruni dan Al-Batani. Dan ini tidak dikenalkan oleh anak-anak kita Bapak Ibu sekalian dalam teori. Di buku SD saat itu negeri kurikulum negara yang diperkenalkan Nicholas Copernicus sebenarnya nggak salah sebenarnya, nggak apa dikenalkan Nicholas Copernicus. Cuma ini jangan dihilangkan Al-Biruni dan Al-Batani tetap tampilkan. Kan seperti itu, biar adil, biar fair. Jangan Nicholas Copernicus ditonjolkan ilmuwan baratnya, tapi ilmuwan Islam sendiri kita nggak tahu. Anak kita nggak tahu siapa sih ada astronomi. Anak bilang Nicholas Copernicus, bapak itu Galileo Galilei. Tapi ditanya Al-Biruni, ditanya Al-Batani, mereka tahu apa? Nggak tahu. Ini masalah besar dalam Islam dan masalah. Jadi dijauhkan dari sejarah yang begitu besar. Jadi ada akhirnya disebut di dalam ada yang besar. Alhamdulillah di zaman sekarang, zaman yang serba terbuka, akhirnya masyarakat itu mulai sadar, oh ternyata Islam itu pernah maju, ternyata tidak cuma barat. Oh ternyata itu banyak ya ilmuwan hebat dalam dunia Islam. Alhamdulillah, artinya umat semakin sadar akan sejarahnya. Seperti faksus la'allahum yatafakkarun. Al-Qur'an ayat 176. Maka ceritakanlah kisah-kisah tersebut supaya mereka itu berpikir, supaya mereka itu dapat mengambil pelajaran. Dan harapannya dengan kita mengetahui sejarah Daulah Abbasiyah tadi, kita semakin meningkatkan diri kita untuk lebih semangat lagi perihal ilmu Bapak Ibu sekalian, perihal ilmu. Singkat cerita, 500 tahun berkuasa, akhirnya Abbasiyah hancur. Tahun 1258 Masehi, yang internalnya ada biasa karena pemimpinnya kurang kompeten, sehingga tidak bisa mengatur negara. Banyak masyarakat yang mulai puas dengan Daulah Abbasiyah pemimpinnya. Tapi faktor eksternal ini juga ada, dan ini sangat terkenal dalam sejarah. Tahun 1258 ada sekelompok orang Berber datang dari Asia, daerah Cina, kurang lebih daerah Cina. Namanya Mongol. Namanya apa Pak? Mongol. Jadi Mongol ini tahun 1258 pasukannya itu dipimpin oleh orang bernama Bulan. Namanya Bulan. Membawa pasukan 200.000 untuk menyerang kota Baghdad saat itu. Singkat cerita, akhirnya Baghdad hancur. Makanya kita nggak bisa lagi melihat bagaimana kemudian kota Baghdad itu dihancurkan sama Mongol tahun 1258. Khalifahnya dibunuh saat itu. 40 hari 40 malam umat Islam menderita penyimpitan oleh pasukan Mongol saat itu. Ada yang mengatakan 800.000 orang meninggal, ada yang mengatakan bahkan jutaan orang yang meninggal saat itu gara-gara Mongol tadi. Makanya jangan sampai lupa ya Bapak Ibu sekalian, dulu Abbasiyah itu pernah hancur gara-gara Mongol. Itu untuk berdiri sejarah. Nah, Abbasiyah hancur termasuk dari kejamnya Mongol yang paling parah itu adalah menghancurkan perpustakaan Baitul Hikmah tadi yang sudah bersusah payah dibangun sama
Harun al-Rasyid dikembangkan oleh Khalifah al-Ma'mun anaknya, berisi ratusan ribu manuskrip buku dipelajari oleh umat Islam sehingga melahirkan ilmu atau ulama-ulama yang hebat pada masanya. Mas, hancur sekali kalau Bapak sekalian gara-gara ngomong tadi dibakar perusahaan Bapak Ibu. Buku-buku dibakar juga, bahkan sebagian ada yang dibuang ke Sungai Tigris, ke Sungai Tigris, sehingga dikatakan oleh para ahli sejarah Sungai Tigris yang dekat sama Baghdad itu sampai berhari-hari itu sungainya hitam warnanya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena tinta dari tubuh Yati yang telah dibuang sungai hitam. Dan yang menjadi musibah lagi apa? Ada beberapa buku yang diselamatkan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa buku yang diselamatkan pada masa itu, dan buku ini diboyong ke Eropa. Umat Islamnya tidak dapat apa-apa, habis terbakar, dibuang ke sungai. Yang sisa diboyong ke Eropa. Akhirnya dipelajari oleh orang Eropa, diterjemahkan karya-karya ulama atau sendika muslim dengan bahasa Latin atau bahasa Inggris, dipelajari oleh mereka. Nah, sampai sekarang ini Bapak Ibu sekalian, Eropa itu maju. Itu sebenarnya sejarahnya, ya, renaissance kebangkitan Eropa. Padahal saya kira Eropa itu kenapa Bapak Ibu sekalian? Dulu Eropa itu masyarakatnya itu tidak kenal yang namanya mandi. Tidak pernah mandi masyarakatnya, tidak pernah mandi. Bahkan sampai rakyatnya itu tidak pernah mandi, sampai dibilangkan ada bilangnya parfum. Tidak pernah mandi, karena mereka itu percaya dengan pikiran-pikiran jumutnya, akhirnya. Nanti kalau mandi, nanti dapat sial dari pikiran mereka. Itu orang sebenarnya seperti itu, tidak pernah mandi. Dan mandi begitu, gimana ini? Baunya nggak enak. Pakai parfum Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang Arab itu karena mereka tidak mandi, mereka itu nyemprotin parfum sebanyak-banyaknya dalam hidup mereka. Rambutnya itu disumpahin parfum sebanyak-banyaknya, tidak pernah mandi. Karena ditahan dari yang berusaha pikiran. Makanya umat Islam jangan sampai karena itu juga nanti sama kayak Eropa atau Belanda. Tidak pernah mandi. Sampai kenal mandi itu tadi gara-gara Islam datang ke Spanyol. Orang yang bersih-bersih, wangi-wangi, disiplin. Kaget orang Eropa. Ini orang mana yang bangsa mana? Kok hebat banget? Itu Islam Bapak Ibu sekalian. Jadi seluruh Eropa itu dibilang kecuali satu titik yang terang, yaitu Spanyol atau Al-Andalus ini. Akhirnya orang Eropa sadar, oh ternyata kami ini salah. Belajar apa dengan orang Islam, belajar dengan orang Islam di Spanyol. Jadi kota-kota Spanyol dulu kayak Madrid, Zaragoza, Toledo, Barcelona, Cordoba, Granada, itu semua belum pernah dibangun sama umat Islam. Begitu besarnya, terutama Cordoba, juga ada perusahaan besar di situ. Itu Bapak Ibu sekalian. Eropa kemudian bangkit gara-gara tadi sehingga seperti sekarang menjadi maju. Dan pertanyaan berikutnya adalah negeri kita Indonesia bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah Indonesia itu memiliki semangat seperti Bola Habasyah dulu atau tidak? Saya pernah baca data UNESCO dari 1000 orang Indonesia, hanya satu yang suka membaca Bapak Ibu sekalian dalam Al-Quran. Data UNESCO ini lagi. Dari 1000 orang Indonesia, Bapak Ibu sekalian, data UNESCO, hanya satu orang yang suka membaca. Padahal dulu Islam maju Abbasiyah itu ketika suka membaca. Khalifahnya rakyat itu suka membaca. Tapi di Indonesia sendiri data menunjukkan dari 1000 orang Indonesia hanya satu saja yang suka membaca. Ini sangat memprihatinkan Bapak Ibu sekalian. Dan ini mungkin tugas kita ya sebagai ustaz, ustazah, sebagai pengajar agar
memotivasi anak-anak kita agar memiliki semangat untuk membaca. Begitu. Apalagi membaca itu kan mereka dalam Islam. Waktu pertama kali turun itu apa Bapak Ibu sekalian? Iqra. Baca. Indonesia mayoritas Islam 80% lebih kayak kalau nggak salah. Tetapi membacanya itu seperti ini. Berarti kita orang Indonesia belum sepenuhnya mengamalkan tadi perintah Allah tadi yaitu Iqra atau baca. Dan ini adalah kunci yang rahasianya mengapa doa baca itu jadi doa yang besar, doa yang hebat. Karena mereka itu suka dengan ilmu, suka dengan bacaan-bacaan, suka dengan buku-buku atau ilmu pengetahuan seperti itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, untuk meneladani doa pasien tadi, maka ada hadis riwayat Al-Baihaqi yaitu yang berbunyi kun aliman, kata Rasulullah SAW, kun aliman, jadilah orang yang berilmu atau memiliki pengetahuan. Kalau tidak mampu jadi orang berilmu, kata Nabi, tidak lagi au muta'alliman, atau jadilah orang yang selalu menuntut ilmu, harus akan ilmu, selalu belajar, berguru, kata ustaz, kata siapa gitu. Kalau tidak mampu juga tidak sempat, au mustami'an, kata Nabi, jadilah pendengar ilmu, suka dengarkan ilmu. Pulang pagi, pulang sore kerja di masjid, ada maghrib, ada kajian, ada pengajian di masjid. Dari rumah sambil ngopi, dengerin kajian. Aku mustami'an, mendengar juga tidak sempat juga. Jadi orang berilmu nggak mampu, menuntut ilmu nggak sempat, mendengar juga nggak sempat juga. Terakhir, ya, yaitu kaum muhibban. Jadilah orang yang mencintai ilmu, gembira sama ilmu, gembira dengan orang yang berilmu, gembira dengan ilmu pengetahuan, ya suka dengan ilmu begitu. Kalau ada pengajian di masjid atau di mana kita jadi ilmu ya, pokoknya hatinya senang gitu, mencintai ilmu, kata Nabi. Dan pada takut komisan, kata Nabi, jangan jadi orang yang terima. Artinya apa? Jangan jadi orang yang tidak tempat-tempatnya ini, tidak ada semuanya. Berilmu tidak, menuntut ilmu tidak, mendengarkan ilmu tidak, mencintai ilmu tidak. Jadi kata Nabi, itulah kalau komisan, jangan jadi orang yang terima. Maka kalau engkau menjadi orang yang terima, maka engkau akan menjadi orang yang binasa. Allah berbeda. Begitu. Dan begitu sekalian, sudah saya ini kalau orang punya ilmu itu, maka senantiasa atau ketika kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan dari Allah, ilmu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mencari ilmu, menggeluti ilmu, tapi kita secara tidak langsung berusaha untuk tahu Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah itu adalah sumber ilmu. Allah itu al-alim. Allah itu al-alim, Maha Mengetahui. Nah, ketika kita punya ilmu, aku mendapat ilmu, aku sudah sejauh ini kita berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Al-Quran surah Fatir ayat 28. Inna yakhsha min ibadihi ulama. Orang yang takut di Allah itu ulama, orang yang berilmu. Jangan sampai orang punya ilmu tapi nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Coba kita bisa melihat, namun tidak ya, para koruptor yang ada di negeri kita. Apakah mereka orang-orang bodoh? Mereka orang itu gelarnya bereneng, ilmu jalan. Tapi mereka tidak jatuh ke dalam korupsi. Jadi mereka tidak ada rasa takut yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering mencoba dari situasi tertentu, kalau kita punya ilmu, kita bersiap upgrade. Upgrade rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu ada masalah
ya, di dalam masyarakat kita mungkin ya, atau di negeri kita, yaitu adanya dikotomi ilmu. Ada dikotomi ilmu. Jadi masyarakat itu dijejeli, dikasih doktrin atau semacam pemahaman bahwasanya ilmu itu bisa dibagi-bagi. Oh ini ilmu dunia, oh ini ilmu akhirat, gitu. Contoh misal ketika belajar matematika, dia satu sampel ya, belajar matematika, orang lain itu belajar dunia saja, akhirnya nggak takut. Belajar fisika, belajar kimia, pikirannya cuma dunianya saja. Padahal tidak baguskan dalam hati Allah. Dalam Islam itu tidak mengenal dikotomi ilmu atau pemisahan ilmu. Ilmu apa saja, asal itu memiliki manfaat, kemaslahatan untuk umat, mau matematika, mau fisika, mau kimia, ilmu apa sekalipun, itu semua bagian dari ilmu agama atau ilmu akhirat. Jadi tidak ada ilmu dunia, ilmu akhirat, semuanya ilmu dari Allah, sudah dari Allah. Coba yang mungkin barangkali ada yang bilang di luar sana, ngapain belajar matematika, ngapain belajar fisika, dari bawah mati, nanti begitu seperti itu. Pernah dengar ya? Itu pemahaman yang keliru. Dan tadi ulama tadi seperti Al-Biruni, Al-Badani, mereka ambil astronomi. Dalam astronomi dibutuhkan apa? Matematika, fisika misalnya, dan itu semua permasalahan umat. Mengatur kiblat itu ada matematikanya. Pertandingan Al Hijriah, bulan baru, itu semua ada matematikanya. Tapi bermanfaat dan juga bernilai ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita memiliki pemahaman adanya dikotomi ilmu. Semua ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting manfaat, bermaslahat untuk umat. Dan ini terjadi Bapak sekalian di masa awal abad ke-20 Masehi, yaitu satu masyarakat Islam itu sudah junub, pikirannya itu tertutup. Ya pikirannya tertutup. Makanya lahir kepada Islam seperti Syekh Jamaluddin Al-Albani, kemudian Syekh Ridho atau Syekh Muhammad Abdul. Itu Syekh Al-Albani, Jamaluddin Al-Albani itu pernah berkata, orang-orang mereka yang memisahkan ilmu atau dikotomi ilmu tadi, ini ilmu dunia nggak penting, yang ilmu mungkin pikir saja bisa apa-apa, itu sejatinya adalah musuh dari agama ini, musuh dari agama ini. Itu karena Syekh Jamaluddin Al-Albani dan juga pendiri alisan kita Syekh Ahmad Sukati juga pernah berpesan. Syekh Ahmad Sukati itu sadar bahwasanya ilmu itu sebenarnya dari Allah, makanya tidak ada pemisahan ilmu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua menjadi orang yang selalu mencintai ilmu dan berjuang untuk mendapatkan ilmu. Kalau lihat perjuangan ulama atau orang-orang muslim zaman dahulu, Bapak Ibu sekalian, untuk ilmu itu luar biasa. Gurunya Imam Ali, ya gurunya Imam Ali saja berjuang dengan hartanya ini untuk ilmu, itu diceritakan menghabiskan 30.000 dinar. 30.000 dinar Ustaz Mansur. Namanya Imam Robu'ah Arab, gurunya Imam Ali. Itu menghabiskan untuk ilmu saja itu 30.000 dinar. 1 dinar itu kurang lebih kalau dikonversikan itu senilai harga kambing zaman sekarang. Berapa harga kambing dari Ustaz itu? 3 juta. Hah? 3 juta ya, karena 3 juta. 3 juta kali 30.000, 90 miliar. 90 miliar. Gurunya Imam Ali itu habiskan untuk ilmu. Dan muridnya sendiri Imam Ali sebelum beliau itu menjadi ulama besar, itu perjuangannya sampai membongkar atapnya beliau, kemudian sampai menjual kayu-kayunya. Baru kemudian kata ulama lain, baru dunia berdasarkan ilmu seperti itu. Ulama lain, Yahya bin Ma'in, ulama ahli hadis, itu diceritakan menghabiskan dana untuk ilmu itu 1
1 juta dirham. 1 juta dirham. 1 dirham itu kurang lebih harga ayam. Harga ayam. Ayam sekarang 1 ekor berapa lah? Terserah 50.000, 70.000. Ya dikali 1 juta. Iya. Ya artinya apa Bapak sekalian? Bukan berarti kita harus menghabiskan uang 90 miliar itu enggak ya. Artinya apa? Ini perjuangan ulama-ulama zaman dahulu luar biasa dengan ilmu. Makanya pada saat itu maju Islam ya pada zaman dahulu Abbas. Karena mereka nanggung untuk berjihad di jalan Allah dengan ilmunya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, semoga kita semua senantiasa selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu-ilmu itu yang bermanfaat. Ya, punya ilmu alhamdulillah ya, untuk hidup orang, untuk hidup orang, untuk menutupi orang, untuk melakukan orang, untuk manipulasi orang. Jangan sampai kita punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Dia ilmu manfaat. Bagaimana cara ilmu manfaat? Ya dengan diamalkan. Karena ilmu itu ibarat pohon, amal itu ibarat buahnya. Kalau ilmu tidak manfaat tidak ada buahnya, tidak ada buahnya. Maka itu manfaat. Manfaat. Ya ilmu itu punya buahnya. Nah, bermanfaat untuk siapa? Yang minimal untuk diri sendiri dan orang dan keluarga dan keluarga. Perlu kalau bersatu berarti kenal. Segala dirimu dan keluarga dari api neraka. Syukur-syukur lebih dari itu. Manfaatnya lebih terluar dibanding ke masyarakat. Seperti itu. Minimal diri sendiri dan keluarga. Kalau kita sebenarnya ilmu, amalkan untuk diri kita sendiri dan keluarga. Jangan sampai ilmunya tidak manfaat. Nah, Nabi pernah berdoa juga. Nabi doanya juga doa ilmu manfaat dan doa berlindung dari ilmu yang bermanfaat. Doa yang manfaat seperti yang biasa dikira oleh Nabi ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya Allah. Berikanlah ilmu yang bermanfaat. Tapi di waktu lain Nabi pernah bersabda juga mengajukan doa Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah firman kamu zubillah. Maka dari itu semoga ketika kita sudah mendapatkan ilmu, jadikanlah ilmu itu manfaat, jangan sampai menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Karena berat Bapak Ibu sekalian, orang kalau sudah tahu ilmunya tetapi tidak mengamalkan ilmunya itu berat, konsekuensinya berat nanti di akhirat. Karena semuanya lebih berat kita tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu punya ilmu tidak diamalkan seperti itu. Bagaimana? Ya. Atas menurut dan nasihat berdiri bakal sekolah ambisaku bahkan untuk kita kita apalah takdirun. Kalian tahu ilmunya, merintahkan orang suatu kebaikan, tapi kalian sendiri tidak mengerjakannya. Kalau selama jawab itu apa? Sedang mengajar poli ya, ngajar tapi buatan lima poli. Itu kemampuannya dia. Bisik-bisik sama Allah. Apalah takdirun. Alhamdulillah. Apakah kalian tidak berakal? Kalau kau tidak mengamalkan? Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Saya lagi sebagai penutup bahwasanya ilmu itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Baik dunia untuk masalah dunia maupun masalah akhirat, kita perlu yang namanya ilmu. Dan ilmu itu adalah menjadi pokok dalam ajaran Islam juga. Karena dari dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang ilmu tadi ya, kita mengenal perjalanan manusia di mana Islam itu berjaya karena ilmunya. Dan semoga negeri kita Indonesia juga bisa berjaya juga pendidikannya supaya maju sehingga kita Indonesia bisa
menang mengalahkan negara-negara lain. Kalau dari Indonesia itu prihatin, dirinya juga rendah, peringkatnya pokoknya prihatin. Semakin kita bisa jadi budaya lagi dalam pendidikan, dan juga tidak ada yang kita ini Bapak sekalian. Tidak ada misal ilmu, karena semua ilmu berasal dari Allah. Semuanya bagus asal bermanfaat untuk masyarakat umat. Dan yang terakhir, jadikanlah ilmu itu bermanfaat, dan jangan jadi ilmu yang tidak bermanfaat dengan cara diamalkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai manusia biasa juga tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Jadi apabila saya banyak kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Pak Soekarno, tadi kita bahas sejarah ya. Kalau kata Pak Soekarno itu sejarah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena kalau kita selalu meninggalkan sejarah itu, sejarah keamanan Islam, kita akan berkembang. Kita akan stuck di sini-sini aja, merasa kita sudah lebih baik. Padahal itu masih jauh sekali dari standar yang pernah dicapai oleh umat Islam itu sendiri. Kemudian firman Muhammad sebagai manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sebagai pendidik tentunya kalau kita mendapatkan ilmu, kita bisa mendidik anak didik kita, murid-murid kita dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Mungkin bisa disampaikan kepada keluarganya, kepada teman-temannya. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Mari kita akhiri sore ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan sekali lagi kita bernulis alhamdulillahirabbil alamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.